Bagi orang yang beser, ya sebentar-sebentar hadas, sebentar-sebentar hadas, gitu kan. Nah, maka tidak batal sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi radhiyallahu ta'ala anhum wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in ila arwahi jami'il ulama'il amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal muwahhidin wal qurra'i wal mufassirin wassadati sufiyatil muhaqqiqin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi jami'i masyayikhina masyayikhina wa asatidina wa asatidi asatidina nafa'anallahu min ulumihim wa asrarihim wa anwarihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa sayyidina Muhammadin sayyidi kulli muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa setia penyimak kajian online kitab Kasyifatus Saja, syarah kitab Safinatun Najah, di mana saja berada, rahimani wa rahimakumullah wa hafizani wa hafizakumullah. Mudah-mudahan semua kita selalu dirahmati, diberkahi dan juga dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah kembali pada kesempatan ini bisa melanjutkan pembacaan kitab ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya yang membaca, umumnya para penyimak setia, menjadi ilmu yang berkah, manfaat, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curah kepada Nabi Agung Rasul Karim, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang selalu setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi mufsidatis shalah. Pada kesempatan pertemuan kali ini kita akan membahas suatu pasal yang mana pasal ini menjelaskan tentang mufsidatis shalah, yaitu hal-hal yang dapat merusak salat. Tabtulu salatu bi arba'a asyarata khoslah. Salat bisa menjadi batal, ya, itu dengan sebab kita melakukan 14 hal, 14 perkara. Ya.
Bal bi aksara min zalik, bahkan bisa jadi itu lebih banyak lagi dari 14. Ya. Wal khisla bi kasratil kha anau. Ya. Khislah itu dengan memakai kasroh, ya, yaitu anau, warna. Ya. Jadi 14 warna, ya, bisa dimaknai begitu, ya, anau warna atau perkara, ya. Wal parku bainal mufsidi wal mubtil, anal mufsida ma yatra'u ba'dal in'iqad wa huwa al muradu huna, wal mubtil ma yamna'uhu. Qala Asarqawiyu. Perbedaan antara perusak dan pembatal, ya, wal parku bainal mufsid wal mubtil, anal mufsid, ya, adapun yaitu sesungguhnya mufsid, ya, perkara yang merusak, ya, adalah perkara yang baru terjadi, ma yatra'u, toro'a yatra'u, ya, baru terjadi ba'dal in'iqad, setelah terabsahkan. Ya. Jadi setelah terabsahkan artinya misalnya kalau sholat itu sudah takbiratul ihram, sudah sah gitu kan, syarat sahnya sholat sudah terpenuhi, kemudian memasuki sholat, tiba-tiba melakukan suatu hal, ya, yang dapat merusak sholat itu, ya, wahwa al muraduhuna, ya, inilah yang dikehendaki, yang dimaksud dalam bab ini. Sedangkan wal mubtil, ya, yang dimaksud yang yaitu mubtil, ya, adalah perkara yang mencegah keabsahan ibadah, ya, yaitu ma yamna'uhu, mencegah, ya, sahnya, itu kan, sahnya ibadah. Ya. Jadi ada yang merusak, ada yang membatalkan. Yang merusak itu adalah yang baru terjadi setelah memasuki atau setelah terabsahkan. Ya. Sedangkan kalau batal itu yaitu mencegah keabsahan ibadah, kan? Ahaduha, adapun yang pertama yang termasuk mufsidatis sholat itu adalah bil hadas, dengan sebab hadas. Jadi kita tengah-tengah sholat, ya, setelah memenuhi persyaratan syarat sahnya untuk melaksanakan sholat, ya, syaratnya sahnya sholat itu kan yang pertama adalah toharatul hadasaini, sebagaimana yang lalu-lalu, yaitu suci daripada hadas kecil, hadas besar. Kemudian toharatu at-toharu anin najasah, suci daripada najis. Bil badan wasaub wal makan, di badan, di pakaian, di tempat. Ya. Kemudian juga wasatrul aurat, menutup aurat. Wastiqbalul kiblat, kemudian juga menghadap kiblat. Kemudian waduhulul waktu, sudah masuk waktu, itu syarat sahnya sholat. Nah, terpenuhi yang 5 hal itu, maka apa? Maka dia sudah bisa melaksanakan sholat. Mulailah sholat. Tiba-tiba di tengah perjalanan sudah masuk, kita mulai melaksanakan sholat itu, muncullah hadas. Ya. Walau bila qasdin, walaupun tanpa disengaja hadasnya itu, tiba-tiba keluar, ya. Au ukriha, atau dipaksa, yuk kamu keluar angin misalnya, ya, keluarkan angin, kentut lah kalau bahasa ininya, dipaksa tuh, keluarlah, tetap aja sama,
ya. Mau disengaja ataupun dipaksa, ya. Disengaja, tidak disengaja atau dipaksa, itu sama, ya. Ka'an asura batnahu fakharaja, misalnya. Seperti menekan perutnya lalu keluarlah hadas. Sama. Wala farqa fil butlan bainal mutahhir wa ghairihi, ya. Kapa kidit tahurain, ya. Tidak ada perbedaan dalam hal batal tersebut antara orang yang bersuci dan selainnya, seperti orang yang ketiadaan dua alat suci, ya. Dia mau tayamum sama aja, ya. Tayamum misalnya debu yang untuk tayamum nggak ada, ya. Air juga nggak ada, itu namanya pakidut tahurain, ya. Sama aja, ya, dalam membatalkan itu. Ini li khobaris sahih, karena ada hadis sahih, ya, yang menjelaskan idza pasa ahadukum fi sholatihi falyan sorib, ya, wal yatawaddo wal yu'id sholatahu. Apabila salah seorang dari kalian kentut, tuh kentut nih, kentut yang misalnya tidak bersuara nih, ya. Maka falyan sorib, mestilah ia berpaling daripada sholat itu, wal yatawaddo, lalu dia harus berwudu lagi, wal yu'id sholatahu, dan diulangi lagi sholatnya. Jadi ini karena ada hadis ini, maka dia ketika di tengah perjalanan dia berhadas, jangan dilanjutkan tuh sholatnya, karena sudah batal di situ, ya. Falyan sorib, sudah berpaling aja dari sholat itu, wal yatawaddo wal yu'id sholatahu, wudu dan ulangi lagi sholat. Wahadzal kalam pisalim, ya. Wahadzal kalam pisalim, ya. Kalam ini, ya, berlaku juga terhadap orang yang selamat, artinya juga yang normal, yang nggak normal, itu kan. Jadi berlaku semuanya juga ini, ya. Amas salisu, pakai sin ini, ya. Pala yabtulu sholatuhu ila hadasahu al-ghair ad-daim. Bagi orang yang beser, ya, sebentar-sebentar hadas, sebentar-sebentar hadas, gitu kan. Nah, maka tidak batal sholatnya kecuali sebab hadasnya yang tidak langgeng, ya. Jadi misalnya ada jeda lah gitu, hadasnya itu lama sehingga cukup buat sholat, kan. Tapi kalau terus, ya, ya itu tidak membatalkan, ya, karena itu termasuk pengecualian. Cuman kemarin ada beberapa syarat, ya, harus mualah gitu kan, juga harus sudah masuk waktu. Bihilafid daim fa innahu la yubtiluha. Dia berbeda dengan yang langgeng, maka sesungguhnya hal itu tidak membatalkan sholat. Wa yusannu liman ahdasa fi sholatihi ayyakhudha bi anfihi summa yansarifa muhiman anahu wa apa satron ala nafsi. Nah, ada yang disunahkan ini. Wa yusanu, dan disunahkan liman ahdasa fi sholatihi, bagi orang yang berhadas di dalam sholatnya, ya, ayyakhudha bi anfihi, memegang hidungnya. Tuh. Kemudian ia berpaling, ya, berpaling, ya, seraya memberi kesan bahwa ia mengalami keluar, ya, darah dari hidungnya guna menutupi aib dirinya, gitu kan. Nah, itu disunahkan juga, ya, sebagai isyarah, begitu kan, isyarah. Supaya apa itu, memberi kesan, ya, memberi kesan bahwa ia mengalami keluar darah dari hidungnya untuk menutupi aib, ya. Ya, siapa yang nggak malu lah, ya, selagi sholat gitu kan, ya, lalu keluar angin tadi kan. Nah,
Ya mungkin kalau keluar, kalau kedengaran kan, udah kadang kedengaran pasti tahu orang. Kalau nggak kedengaran ya pura-pura aja. So, dipegang hidungnya keluar darah dari kan itu kan ya. Keluar darah dari hidung gitu kan. Nah, dalam rangka menutupi aibnya itu ya. Ya, semuanya itu kan pasti malu lah, malu. Li'alla yakhuduna supihi ya ayak samu agar orang-orang tidak menggunjing tentang hal itu sehingga mereka dapat berdosa. Ya. Kalau misalnya kita disangkanya keluar darah dari hidung, pegang hidung gitu kan. Oh, mungkin itu mimisan keluar darah. Jadi najis darahnya, apalagi ada makmum. Kalau tidak begitu kan nanti jadi bahan gunjingan orang, berbicara di belakangnya, membicarakan dia, itu menjadi penyebab dosa. Nah itu kenapa disunahkan? Yaitu supaya tadi itu menghindar ya daripada nanti digunjingkan orang yang apabila dia mengunjingkan dirinya maka menjadi penyebab dia akan berbuat dosa. Tuh ada imam di sana batal sholatnya. Ya, keluar angin gitu kan, lagi sholat berjamaah gitu kan. Wa kadza ida ahdasa wa huwa muntazirun lis-shalah la siyama ida qarubat iqamatuha au uqimat bil fi'li. Dan begitupun apabila ia berhadas saat sedang menunggu untuk pelaksanaan sholat. Tuh. Lagi nunggu nih pelaksanaan sholat. Ya. Terutama udah dekat tuh iqamatnya. Ya. Terlebih lagi apabila telah dekat saat pelaksanaan sholatnya mau diiqamati. Tiba-tiba hadas. Ya. Atau telah dikumandangkan iqamat pada kejadian yang nyata. Jadi disunahkan aja pegang-pegang hidung aja pura-pura gitu. Pura-pura keluar darah gitu kan, pura-pura keluar darah. Nah itu diantaranya hal-hal yang dapat merusak daripada ibadah sholat itu ya. Nomor pertama adalah dengan adanya hadas ya. Nah, adanya hadas ketika kita dalam melaksanakan sholat. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan menyambung kembali yaitu hal-hal yang merusak daripada sholat ini pada bagian kedua ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan panjang umur oleh Allah ya, sehingga bisa kembali menyambung daripada pembacaan kitab Kasyifatus saja ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada benarnya kebenaran dari Allah, kalau ada kekurangan, kekeliruan itu bersumber dari kebodohan dan kedoifan saya. Rabbin fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina tawassalna bi ta'allumi tawassalna bi ta'limi antarzuqana al-wasi'a wa antarzuqana amanah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.